saya Sri Mulyono, alamat Tetek, Pengasih Kulon Progo. Saat ini yang saya geluti di bidang oleh-oleh bakpia, terutama kita fokuskan kepada produk bakpia. Kita menyiapkan atau menyajikan bagi rekan-rekan atau siapa yang misalnya berpergian silaturahim atau mau ke kerabat, mungkin ada yang punya hajat atau apa, kan kita menyediakan untuk bakpia pada khususnya. Kalau sebelumnya itu kan kita belum usaha, Mas. Kita istilahnya dulu tuh nguli, Mas. Kita istilahnya belajar sambil bekerja. Jadi kita bekerja di satu perusahaan bakpia produk di perusahaan Jogja yang sudah punya nama, saya punya namanya, sudah tahu waktu di Jogja. Setelah kita pertimbangkan, akhirnya kita ada yang penawaran untuk masuk, terus kita mencoba masuk, alhamdulillah sampai sekarang. Kita pertama kali kita spekulasi, Mas, karena tuntutan ekonomi, Mas. Tuntutan ekonomi, kita dipaksa hidup di tengah-tengah perkampungan begini, terus kita juga belum punya apa-apa lah istilahnya, kita juga tuntutan ekonomi tinggi, makanya kita berani lah istilahnya masuk untuk oleh-oleh bakpia, karena saya punya keyakinan yang namanya oleh-oleh kan gak mungkin istilahnya hilang tuh, Mas. Jadi selagi ini ada wisata, selagi ini ada liburan, silaturahim, terus ada yang itu kan kita punya keyakinan seperti itu, dan banyak yang membutuhkan. Jadi ya kalau untuk pertama kali itu perjuangannya sulit, Mas. Karena apa? Kita dituntut untuk perizinan, dituntut untuk dari dinas-dinas, tapi ya alhamdulillah sekarang sudah dari perizinan PRT, perizinan UMK, halal dan lain sebagainya, kita sudah kantongi semua, Mas. Nah, kita masuknya ke pusat oleh-oleh, Mas. Jadi kita masuk ke wisata-wisata di Malioboro, di Yogyakarta atau sekitaran Kulon Progo sini juga sudah banyak yang tahu. Kita mengambil nama F3 itu sebetulnya Fitri, Mas. Fitri itu nama anak saya. Nah, kita ambil, makanya kita F3 karena Fitri itu tadi, makanya sekarang kita memberi nama F3 atau KPK Jaya. Jadi F3 KPK Jaya itu kan bermukim di KPK. Kalau kita itu orang ya cuma seperti itu, Mas. Karena termotivasi seperti itu. Posisi rekadernya omset melejit, kita terus lembur, tapi kok pendapatan juga sama. Jadi kan kita istilahnya gimana ya, Mas, kita berontak. Masuk sih istilahnya tambah tenaga kok gak ada tambahan. Nah, makanya kita termotivasi, kita berontak, dan kita berani istilahnya spekulasi tadi. Cuman kita juga minta izin sama si bos juga, jadi supaya apa, kedepannya kita nggak ada pertengkaran, tapi kan suatu saat dia juga bisa membantu. Nah, jadi saya bisa kerjasama. Suatu saat di kalanya istilahnya di sana itu membutuhkan kita, produk-produk kita juga bisa kita kirim ke sana.
dan sebenarnya juga seperti itu. Kalau sekadanya sini ada banyak pesanan-pesanan agak lumayan, nah kita juga bisa kerjasama ambil di tempat juga. Jadi alhamdulillah sampai sekarang hubungan kita juga masih bagus, kerjasama juga masih berjalan bagus, dan alhamdulillah jadi sampai sekarang tidak ada konflik apa. Kalau untuk kita ikut atau kita mandiri itu tergantung kita, Mas. Karena gimana ya, istilahnya itu tadi, nah kalau kita bekerja memakai tenaga ya kita juga tenaga, tapi kalau kita bekerja memakai pikiran dan juga tenaga, maka hasilnya juga akan mendapat hadiah atau bayaran tenaga juga bayaran pikiran. Ya kalau pertama sih dari bahan, karena pertama kali di bulan berapa istilahnya untuk bahan-bahan seperti yang dibutuhkan itu kan belum ada, Mas. Jadi pertama kali kita ambil di Jogja untuk bahan-bahan, untuk itu tadi perizinan kita juga masih kesulitan, tapi lambat laun setelah jalan berjalan jadinya baku dan kita berusaha semaksimal mungkin, alhamdulillah bahan-bahan ada yang kirim, masih dari setia pun udah ada. Nah kendala saat ini itu kalau posisi di sini itu kan alat itu loh, Mas. Alat transportasi itu kan sebenarnya banyak pesanan di luar Jogja, di luar Jogja lah bilangnya itu kan, tapi kan kendalanya kan ketahanan. Kalau untuk kacang hijau kan ketahanan cuma 1 minggu, Mas. Kalau istilahnya kita akan menggunakan vakum itu juga karena alatnya belum ada. Nah, jadi sementara ini masih dalam lingkungan Jogja dan Kulon Progo khususnya. Untuk pengiriman ke luar Jogja kita belum. Untuk pemasaran sementara ini kita masih kerjasama dengan wisata-wisata, tempat-tempat wisata oleh-oleh itu kita kerjasama sama itu, dan juga kita membuka reseller, Mas. Jadi misal ada yang mau istilahnya jadi reseller, kami selalu siap nampung gitu. Jadi nanti biar istilahnya ada yang berperan nih membantu untuk menjadi reseller, kami selalu siap, Mas. Sebetulnya dari dinas itu kita dipermudah, Mas, tapi dengan catatan itu tadi kriteria-kriteria dari segi kebersihan, dari segi peralatan semua harus standar. Jadi harus ada air mengalir, terus tempat penyimpanan. Nah itu untuk perizinan kita dipersulit, kita dipermudah untuk dalam perizinan ke dinas-dinas. Alhamdulillah dari dinas-dinas juga diberi fasilitasi seperti perizinan, seperti RT, dan seperti halal itu juga ada. Ya, tapi dengan catatan semua harus istilahnya standar, Mas. Standar nasional Indonesia itu ada standar. Jadi dari segi kebersihan dan lain-lain itu juga harus itu kan juga dari tim itu juga supaya dicek gitu loh. Dicek, dipastikan kebenarannya. Kalau sudah benar-benar bersih, steril, aman, higienis, itu tidak dipersulit. Jadi
Kalau sukanya itu gimana ya? Ya sukanya kalau kita itu selalu dapat proyek-proyek seperti istilahnya pas ada hajatan, mungkin ada istilahnya hari-hari libur, itu kan sukanya itu tadi, kita nggak sempat istilahnya istirahat. Jadi ya dukanya itu tadi kalau pas posisi bersamaan, jadi jadi pas posisi pesanan bareng terus hari libur itu kan istilahnya mas, kapasitas kita kan tidak memadai tidak memadai. Jadi gimana, jadi so saya kan itu tadi kapasitas mas, di kapasitas itu gimana ya jadi cuma kapasitas itu tadi. Kalau kemarin sebelum pandemi itu rata-rata kita bisa ngeluarin 50 sampai 100 bus hari, karena itu tadi kita masuk-masuk ke tempat-tempat wisata dari Jumat Sabtu Minggu itu kan biasanya peluang mas. Jadi kalau liburan, musim liburan atau Minggu atau posisi pas hari raya, hari libur panjang cuti bersama itu per hari bisa 200 sampai 250. Nah cuman ya kebetulan pas posisi seperti pandemi saat ini wisata-wisata ditutup dan dalam hajatan yang perkumpulan juga masih belum diresmikan, posisi silaturahim juga masih kita perlu hati-hati. Jadi sementara ini kita bertahan dulu mas. Nah, kita bertahan. Jadi untuk saat ini emang kita cuma bertahan mas. Kita cuma bertahan, cuman kita tetap protokol kesehatan kita gunakan. Jadi kalau untuk kita beralih ke lainnya itu belum mas, itu kita masih bertahan. Untuk semua rekan-rekan, teman-teman atau saudara semua saja, mari kita berpikir positif. Kita jangan mudah menyerah. Selagi kita itu masih posisi aman, selamanya kita tidak akan bergerak. Jadi kita harus berani ambil resiko. Cuman dengan catatan kita harus betul-betul memahami apa sih seluk-beluknya yang kita geluti saat ini. Kalau kita menggeluti di bidang peralihan baku ya itu karena pengalaman saya selagi ikut si bos itu dari awal sampai akhir dan sampai istilahnya uang atau penyetoran dan lengkap itu semua saya yang pegang mas. Jadi dari awal kita proses produk sampai kita beli bahan, tempatnya di mana atau bagaimana, itu kita sudah belajar pengalaman. Jadi kita sudah tahu betul di mana tempatnya, posisi seperti apa, membuat bakpia yang murah seperti apa, membuat bakpia yang enak seperti apa, membuat varian-varian jatuh seperti apa. Terus kita juga harus tahu di mana sih pemasaran kita atau target kita, karena kita harus punya target. Setiap produk apapun kita harus punya target. Tempat saya produk ini target saya di sana, itu harus tahu. Jadi untuk semua saja, sebelum kita istilahnya memulai usaha, mari kita kenalkan, kita mengenal dulu usaha kita, produk jenis apa, dan targetnya kita orang-orang seperti apa. Kita harus tahu, karena itu nanti pemahaman atau betul-betul memahami itu terus. Jadi bagaimana sih kita melayani orang kampung,
bagaimana sih kita melayani orang kantor, bagaimana sih kita melayani para wisatawan, bagaimana kita melayani. Itu kan produk-produk seperti apa yang mereka butuhkan atau mereka inginkan, kan kita harus memahami. Nah, kita mas, selagi kita punya resep, kunci utama usaha cuma satu mas, kejujuran dalam pengolahan resep, kejujuran dalam keuangan, kejujuran dalam segala hal, itu paling utama. Jadi tolong pertahankan kejujuran, karena kejujuran itu akan menjadi kunci semuanya. Jangan sampai kita kok lengah terpancing dengan laba besar, akhirnya kita kurangi resep, yang namanya asli kita ganti jadi yang imitasi atau yang berkualitas kita menjadikan KW, itu akan menutup jalan kita maju. Jadi kunci utama orang berbisnis adalah berjujur, kenceng, kita prinsip harus punya mas. Jadi jangan sampai kita ada tergoyah atau gimana. Tapi untuk saat-saat bagaimana varian, kita juga harus selalu mencoba inovasi. Nah, itu tetap usahakan. Jadi inovasi seperti kalau ini inovasi rasa itu sekarang kan udah banyak mas. Ada ya, kalau pertama original kacang hijau, tapi sekarang kita juga mencoba rasa stroberi, rasa keju, terus rasa pandan, rasa apa, itu kan varian-varian kita selalu inovasi mas.